Di episode hari ini, judulnya adalah Biarkan Masa Depan Menghampirimu. So, jika demikian, kenapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok? Halu sana sini, mikirin kejadian-kejadian yang akan menimpa. Kadang juga cemas duluan, takut duluan, dan meramalkan bencana-bencana yang ada di dalamnya. Bener kan? Ya, karena manusia emang suka gitu kadang-kadang. Tapi bukankah kita juga gak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak? Apakah besok impian itu akan terwujud? Atau besok atau sedih? Atau senang sih? Duh, gimana ya, cemas gue. Takutnya besok ini gitu, apalah segala macam. Ya, gitulah kadang-kadang kita sebagai manusia biasa. Tapi yang jelas, hari esok masih ada dalam alam gaib. Dan belum tentu ke muka bumi. Maka, tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum sampai di atasnya. Sebab, siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Benar gak? Bisa jadi kita akan terhenti jalan kita sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanya terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Dan bisa jadi pula kita akan sampai pada jembatan itu dan kemudian menyeberanginya. Betul bukan? Dalam syariat, memberikan kesempatan kepada pikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Pasalnya, hal itu termasuk tulul amal atau angan-angan yang terlalu jauh. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha berperang melawan bayang-bayang. Namun ironisnya, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, tentang kemiskinan, tentang wabah, dan tentang ekonomi yang kabarnya menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah. Sekolah setan. Setan menjanjikan menakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia-Nya. Begitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis dan menatap masa depan adalah yang menyangka bahwa diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama bertahun-tahun,
dan memperkirakan umur di dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa manusia hidupnya berada di genggaman yang lain tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang tidak tahu kapan akan mati tentu salah besar bila justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang belum ada dan belum berwujud. Mulai hari ini, tanamkan dalam hati, biarkan hari esok datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar darinya, dan jangan pernah pula menanti serangan petakannya. Sebab hari ini kamu sangat sibuk dan kita semua sangat sibuk. Jika kamu heran, maka lebih mengherankan lagi orang-orang yang berani menebus kesedihan suatu masa yang belum tentu matahari terbit ada di dalamnya dengan bersedih pada hari ini. Oleh karena itu, hindarilah angan-angan yang berlebihan. Dan apapun sesuatu yang dilakukan secara berlebihan tentu tidaklah baik.